Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan apa yang mereka kira itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita melihat Yesus memang mewanti-wanti akan datangnya Yesus palsu. Waspadalah kepada Kristus, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Saya ulang, jadi kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Perintahnya jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan alias murid. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat, Kristus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, Kristus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel. Pertanyaan saya kepada saudara Prof, kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, sedangkan nasihat Yesusnya jangan kamu percaya? Silakan. Oke, sudah Adinda? Ya, giliran saya ya. Baik, jadi poin dari pertanyaan itu, kenapa saya percaya Paulus bertemu Yesus? Betul? Yes. Oke. Ya. Kita orang Kristen ini saya tetap dikecilin ya, apa gimana? Apa kita mau dibesar dua-dua ini? Oke. Ya. Kenapa saya percaya ya Kristus ya itu bertemu dengan Paulus? Karena dia sudah berkata sendiri bahwa kita tahu ya di dalam keimanan orang Kristen ya, itu ada namanya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu beda dengan tubuh duniawi. Ya, saya akan tunjukin datanya. Oke ya. Di mana di sini ya, Yesus pernah berkata, kenapa dia bisa? Ya, karena di dalam amanat agung ya, dia sudah berkata apa? Kepadaku ya, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia bangkit lagi. Memangnya kenapa, apa yang salah? Ya dia Tuhan. Ya, apa yang salah dari dia kalau ketemu Rasul Paulus dalam cahaya? Ya, bukannya Tuhan itu maha segalanya? Ya, Tuhan perintahnya itu jangan percaya, Bang. Kenapa? Perintahnya jangan percaya. Jangan percaya tertulis di situ. Masa iya. Coba tunjukin dalilnya, tertulis di konteks mana itu? Di Matius 24, nomor 23, 24. Ya, silakan bacakan. Tadi saya sudah baca loh. Dibaca ya, lagi. Di situ tentang apa? Nggak ada perikop di dalam original teks. Itu kan cuman judul yang dibuat.
Matius 24 ayat berapa Adinda? Matius 24 nomor 23 dan 24. Nomor 23. Pada waktu itu, di situ apa? pada waktu itu siksaan yang berat dan Mesias palsu. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Kan Yesus melarang percaya. Terus kenapa kamu percaya? Yesus melarang percaya atau menyuruh percaya nih? Sudah. Iya, jawab. Oke. Dalam Matius 24 ya ayat 5 di situ dia berkata apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Iya, percaya atau jangan percaya? Mesias. Percaya atau jangan percaya? Loh, ini dia bilang sendiri, Yesus yang berkata di sini. Coba kita lihat ya. Di Iya, dalam Matius percaya 24. atau Iya, di dalam Percaya atau Matius jangan 24 percaya? Adinda nih tertulis begini. Iya, apa tuh? Ya. Di sini tertulis bahwa sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai percaya. namaku. Percaya atau jangan percaya? Salah satu yang akan datang itu di abad 7 yaitu Isa. Ya. Jadi gimana? itu? Gimana? Nyerah enggak? Karena terbukti bahwa Yesus Menyerah ada di zaman tidak? itu. Menyerah tidak? Mesias yang Menyerah enggak? dipakai. Menyerah enggak? Menyerah. Menyerah enggak? Menyerah apa? Kan perintah Yesus jangan Oke, percaya, sekarang saya Dek. tanya. Mesias ya, arti Mesias itu apa? Gak ada, kita sedang membahas arti-arti. Pertanyaan saya, Yesus melarang Bertanya percaya. tentang Mesias. Yesus kalian nggak melarang tahu arti Mesias percaya. itu apa? Yesus melarang Astaga. percaya atau menyuruh percaya. Jangan gila dong, jangan gila dong, jangan gila, Kenapa jangan di gila. mute? Jangan gila dong, di-mute. Ini kan jangan cuma gila. kita berdua. Kenapa ini yang di bawah? Jangan gila dong. Yesusnya meminta untuk percaya atau jangan percaya. Ya, terus dia sudah mengatakan apa? Bahwa banyak orang yang akan datang dengan memakai. Loh, kok gimana? Ya jangan percaya dong. Ini kira-kira kalau disepak bokongnya sampai ke gereja ini ada nggak penggantinya nih? Pasien lain ada nggak? Udah kalau takut Udah, dosa cukup udah, mau kamu udah semua. keok, kamu udah keok. Kalau takut Kamu udah keok deh. Buang aja ke laut lah. buang aja ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Pasien pertama, pasien kedua silakan. Iya, ada David. Selamat Ya. malam David, silakan. Silakan. Susah memang melawan data, bro. Jangan percaya, dia percaya. Kan otak rusak. Sudah mesin kalau sudah rusak ya begitu. Larinya kan di sini kan banyak orang ya. Yang ditanya ini percaya atau jangan percaya? Ya banyak orang, makanya muncul di abad ke-7. Sibilisisis. Jadi otaknya urusan ini. akan datang kepadamu, kan datang kepadamu, bukan? Jadi otaknya udah rusak ini banyak ya, nggak bisa lagi turun mesinnya, harus ganti BPKB. Iya harus coret namanya di kartu keluarga pokoknya. Karena bikin malu kan. Ngapain punya keluarga gila kan gitu. Gue kalau punya anak kayak gini gue nggak akuin bener. Udah jujur lah teman-teman. Jujur yuk. Kalian itu penyembah Kristus palsu. Kenapa Yesus mewanti-wanti jangan kamu percaya, jangan kau percaya? Karena yang datang itu palsu. Yang datang kepada Paulus itu palsu. Kalian itu penyembah Kristus palsu kalian ini. Jangan kamu percaya apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apa tujuannya Yesus jangan percaya? Ya, karena kalau kamu percaya kau akan disesatkan si palsu itu. Kalau aku yang datang itu berarti tanda sudah kiamat. Karena kalau aku datang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu. Jadi kalau tanda itu tidak ada yang mengaku aku. Jangan kamu percaya itu bukan aku. Itu palu susu.
Itu iblis ISIS yang mengaku Kristus. Jangan. Bahkan Petrus pun saking marahnya, dia katakan apa? Yang palsu yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus buat kalian. Nah loh, itu dalil. Tapi bisa langsung Bang Juma, maaf ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Iya, saya pikir Bang Juma orang bijaksana, ternyata orang terlalu bodoh. Karena ada profesor gini loh. Kadang gini, sampai sekarang dari saya pernah sering gabung Komalin, gitu. Iya. Pun Muslim tidak ada tambul slow. Kan anjing. Pun Muslim. Tidak ada pernah Muslim menyatakan mengenal Yesus baik dari ajarannya bahkan dari kitabnya. Jadi gini, sorry itu kalian tentang Yesus, kalian yang paling ngajari. Sekarang segini loh, habis deh. 78. Iya. Jadi diajari klien, tapi klien ini ngotot klien, jadi malah klien pulang tahu begini gini. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya. Kok jadi gila permanen semua ini? Tunggu dulu gini dong. Enggak, Yesus minta jangan percaya atau percaya. Tunggu gini, artinya apanya yang gini? Kan udah jelas itu. Jika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, terus kenapa kamu percaya, Dek? Bagaimana kau mengenal tentang Yesus dan Mesias? Sementara gak usah kamu kenal, kan sudah ada pesannya. Siapapun dia yang datang, apakah itu aku atau yang palsu, kalau ada yang mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Oke, gini lah aku anggap kita sama-sama mengerti Alkitab lah. Berarti kok aku Alkitab ya? Pasti saya ngerti dong. Masa saya nggak ngerti Bible? Apa yang sulit dimengerti di Bible? Sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi setiap saat, diperbaiki supaya orang bisa mengerti, kan begitu. Oke, berarti gini, kuanggap kau mengimani Bible. Saya percaya Bible itu surat kabar dan di situ tertulis jangan kau percaya. Kok susah sih? Berarti kau nggak mengimani Bible dong. Kenapa kamu ingin menjebak saya masalah iman atau bukan iman? Ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam kitabmu dan tentang imanmu dan kepercayaanmu serta posisimu terhadap kitabmu itu. Kok jadinya saya yang jadi terhakim ini sekarang? Oke, saya di kitabmu mengatakan apabila ada yang mengaku melihat Mesias, bertemu Mesias, jangan kamu percaya. Itu kitabmu. Seibarat di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku. Kemudian kami nggak ikut, kan bertentangan dengan kitab kami. Kami harus ikut supaya selaras dengan kitab. Nah, sama dengan kitabmu. Perintahnya jangan percaya. Tapi kok kamu percaya? Kan bertentangan dengan kitabmu. Kamu bertentangan dengan kitabmu. Kamu bertentangan dengan Yesus. Kenapa? Itu tadi. Waspadalah kepada penyesat. Nah, penyesat ini jangan kau percaya. Kapan kamu percaya kau jadi sesat? Inilah yang terjadi samamu. Kan lucu, saudara. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Ini mengaku pengikut Yesus, tapi kok malah percaya apa yang dilarang percaya? Sehat enggak Anda ini? Sehat enggak? Kitabmu kok logikai atau kau imani? Kitabmu kok logikai atau kau imani? Saya beriman berdasarkan akal, perintah kitabku, ikutlah Nabi Muhammad, kami ikut. Nah sekarang kamu mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, pengikut Kristus. Kristusnya mengatakan jangan percaya. Terus kenapa kamu percaya? Kan larangannya kan jelas. Jangan kamu percaya. Kenapa ente percaya? Kau pengikut Allah. Alamak, kenapa jadi sedeng kau? Aku nanya langsung. Saya mengikuti titah perintah Allah. Iya, kau pengikut Allah. Udah. Ya.
Kenapa? Kamu ingin jadikan Allah itu sebagai pelampung untuk sembunyi dari kesalahan fatal yang kau lakukan. Yesus mengatakan, sabar dulu. Saya hanya menjadikan itu sebagai perumpamaan agar kau sedikit bisa waras. Paham? Yesus mengatakan, saudara, tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya. Ayo, tenangkan dirimu. Jangan gila permanen. Sedikit lagi kau mati loh. Sedikit lagi kau mati. Luruskan imanmu, selaraskan dengan akalmu. Yesus berkata, percaya atau jangan percaya? Kutanya dulu sama kau. Otakmu yang luruskan sama kelogikanmu. Ya, Yesusnya berkata, jangan percaya atau percaya? Ya, kau mau kau bilang Makanya kalau sikat gigi itu sikat gigi jangan ditelan. Itu hanya dipakai untuk gosok gigi, jangan kau telan. Begitu juga kalau kau mau habis makan, tusuk gigi itu jangan kau punya. Itu hanya untuk membersihkan gigi. Ini akibatnya. Yesus mengatakan jangan percaya. Nah sekarang posisimu percaya atau kamu tidak percaya? bingung ngomong-ngomong kayak gini, tapi tak kau kenal. Nah, itulah kau lari kemana-mana. Nabiku mengatakan sholatlah, kami sholat. Puasalah, kami puasa. Zakatlah, kami zakat. Mandilah, kami mandi. Sujudlah, kami sujud. Hajilah, kami haji. Apa? Kami mengikuti instruksi beliau. Lah kamu diperintahkan, jangan kamu percaya. Bila ada Kristus palsu datang di padang gurun. Terus kenapa kau percaya? Ayo, kenapa kamu percaya? Kenapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa kamu percaya? Kau kenal gitu. Apa yang kau kenal rupanya dari udah pasien kedua ini silakan ditendang bokongnya biar dia ke gereja, cium lemari gereja sana. Kau ke gereja sana. Kau bikin sakit kuping. Pasien ketiga, silakan. Dia kayak ini. Jangan emosi. Saya tidak akan pernah menyesatkan kalian. Paham? Justru Yesus meminta agar waspada kepada penyesat yang datang ngaku Kristus. Bang Suma mana ada ngaku Kristus? Enggak. Saya hanya bertanya. Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Itu pertanyaan saya. Jawab, jangan kemana-mana. Oke, salahnya di mana Juma? Ayat itu salah di mana Juma? Tidak ada yang salah dengan ayat itu. Yang salah itu kalian. Loh. Kan perintahnya jangan percaya. Saudara, Yesus mengatakan jangan percaya atau percaya. Jawab itu dulu. Ya, Yesus mengatakan ya jangan percayalah. Nah, gitu dong. Ah iya. Saya bukan Islam, saya jujur. Ketika Paulus Oke. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Anda percaya nggak? Oh iya percaya dong. Lah tadi perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Iya, sama siapa dulu? Sama siapa dulu dia bicara? Kacau Black. Kacau Black. Berarti kau menantang Yesus. Dan Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Percaya atau jangan percaya? Iya. Iya apa? Sekarang gini Juma. Kok sekarang? Nggak ada sekarang. Nggak ada sekarang. Jangan kayak gitu. Aku hanya ingin menerapi supaya kau waras, supaya kau sadar bahwa 2000 tahun lamanya Kristen menyembah si palsu. Pertanyaan saya, Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya? Ayo jawab. Iya percaya dong. Udah rusak otakmu, mesin otak udah rusak. Udah. Kau ke gereja, cium mimbar gereja 24 jam. Jangan kau lari dari sana. Kalau kau dicari sama mertuamu, bilang aku lagi bertapa di atas mimbar gereja, mencium gereja supaya otakku kembali normal. Dah, turun. Kau ke gereja sana. Pasien keempat, silakan.